Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Jumpa lagi dengan Kak Nandang Herianto. Kak Nandang Herianto ini merupakan guru matematika dari Sekolah Menengah Kejuruan dan merupakan lulusan dari Pendidikan Matematika FMIPAN Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini Kak Nandang akan menyajikan materi dan pembahasan soal berkenaan dengan peluang. Pokok bahasan, kaidah pencacahan, dan subpokok bahasan yang akan Kak Nandang sajikan ini berkenaan dengan aturan penjumlahan, aturan perkalian, dan notasi faktorial. Nah, materi dan soal berdasarkan kurikulum yang berlaku di SMA ataupun SMK. Pemaparan materi Kak Nandang buat lebih sederhana dan mudah dimengerti. Pembahasan soal pun dibuat lebih rinci dan mudah dipahami supaya adik-adik lebih memahami dalam persoalan peluang kaidah pencacahan, terutama tentang aturan penjumlahan, aturan perkalian, dan notasi faktorial. Namun sebelum ke penyajian, bantu kakak untuk mengembangkan channel kakak di Enjoy Matematik Official dengan cara like, subscribe, dan komen. Kali ini Kak Nandang akan membahas mengenai kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan ini ada di materi peluang. Nah, kaidah pencacahan yang akan Kak Nandang bahas itu yang pertama mengenai aturan penjumlahan. Nah, misalkan nih ada suatu kejadian dapat terjadi n cara yang berlainan atau saling asing, di mana dalam cara pertama terdapat P1 kemungkinan. P1 kemungkinan hasil yang berbeda. Nih yang pertama kejadiannya itu P1 kemungkinan yang berbeda. Dalam cara kedua terdapat P2 kemungkinan hasil yang berbeda. Dalam cara ketiga terdapat P3 kemungkinan hasil yang berbeda. Demikian seterusnya sampai cara ke N. Ini cara ke N maksudnya ya. Terdapat Pn kemungkinan hasil yang berbeda. Maka total banyak kemungkinan kejadian, ini kalau saling asing ya, saling berlainan. Kejadian kemungkinannya itu banyaknya peristiwa bisa dituliskan seperti ini. P1 tambah P2 tambah P3 ditambah dan seterusnya sampai Pn cara berbeda. Ini adalah aturan penjumlahan. Harus diingat ya adik-adik ya. Ini sebelum kita membahas ke persoalan. Selanjutnya yang akan Nandang bahas itu tentang aturan perkalian. Ada aturan penjumlahan dan aturan perkalian di kaidah pencacahan. Ya, jika suatu kejadian dapat terjadi dalam n tahap. Misalnya kita bahas tahapnya itu sampai ke n yang saling berurutan. Ingat, saling berurutan. Kalau tadi di aturan penjumlahan ini saling asing atau berlainan. Jadi satu sama lainnya berlainan. P1, P2, P3-nya itu berlainan satu sama lainnya. Kalau di sini di aturan perkalian ini tahapnya itu saling berurutan. Misalnya ini ada tahap 1 dalam M cara, M1 cara misalnya, M1 cara. Tahap 2 misalnya dalam M2 cara. Tahap 3 ini dalam M3 cara, demikian seterusnya sampai tahap ke N. Kita tuliskan Mn cara. Maka kejadian tersebut dapat terjadi secara berurutan dalam, nah ini tinggal kalikan saja M1, M2, M3 sampai M ke N. Berapa terjadinya kejadiannya ya. Kalau kejadiannya sampai 3 berarti M1, M2, M3. Cara berbeda. Itu aturan perkalian. Nah, di dalam aturan perkalian ini yang seringkali kita gunakan untuk kaidah pencacahan ataupun peluang nantinya. Terus selanjutnya Nandang akan membahas di kaidah pencacahan juga, ini seringkali membahas tentang notasi faktorial.
Notasi faktorial itu yang seperti apa? Nah, ini misalkan ini terjadinya di bilangan asli. Faktorial itu terjadinya di bilangan asli. Tidak boleh ini bilangan negatif juga tidak boleh. Jadi ini n-nya itu bilangan asli. Karena kalau nanti 0 kalau bilangan 0 ini difaktorialkan akan terjadi identitas 0 faktorial hasilnya 1. Jadi mulainya itu dari 1 faktorial, 2 faktorial dan seterusnya. Ini kalau ada n bilangan asli, anggota bilangan asli, n-nya bilangan asli ya. Bilangan asli kita batasi. Notasi n faktorial, ini baca n faktorial, itu akan seperti ini. Jadi kalau n ada n faktorial, ini hasilnya itu n, ini bilangannya n, tuliskan dulu. Nanti dikali dengan n-nya ini yang ini dikurangi 1, pengali-kali lagi, n-nya dikurangi 2, kali lagi dan seterusnya sampai kali 1. Ya, misalnya ini 5 faktorial, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, hasilnya tinggal dikalikan saja berapa. Untuk lebih jelasnya, kita bahas mengenai persoalannya ya. Nah, Kang Andang punya soal ini, analisis masalah 1. Misalnya begini, untuk pergi dari kota A ke kota B ditempuh 3 jalan. Ya, dapat ditempuh dengan 3 jalan. Dari kota B ke kota C dapat ditempuh dengan 2 jalan. Nah, banyaknya jalan yang dapat ditempuh jika seseorang pergi dari kota A ke kota C, namun melalui kota B. Ada berapa cara? Nah, kita lihat alternatif penyelesaiannya ya. Misalnya nih, dari kota A ke kota B itu ada 3 jalan. Dari kota B ke kota C ada 2 jalan. Nah, seseorang itu akan pergi ke sini, ke kota C. Kita tuliskan ya ilustrasinya. Kadang-kadang dalam kotak-kotak begini supaya lebih jelas. Jadi dari kota A ke kota B ada 3 jalan, dari kota B ke kota C ada 2 jalan. Nah, ada seseorang yang mau pergi dari kota A ke kota C, tapi harus melalui ini. Kita melalui kota B. Ini banyaknya cara atau jalan yang ini yang ditempuh, caranya itu ada berapa cara. Tinggal begini saja. Sehingga dari kota A ke C melalui B adalah kalikan saja. 3 dikali 2. 6 cara. Mudah ya adik-adik ya. Jadi kalau ada yang begini tinggal kalikan saja berapa caranya ya. Nah, ada persoalan yang kedua. Ini misalnya Kang Andang sediakan angka-angka 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8. Ada berapa angka adik-adik? Coba dilihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka. Nah, ini dari angka-angka tersebut akan dibentuk bilangan ribuan yang besarnya di antara 2000 dan 4000. Jadi akan dibentuk bilangan ribuan besarnya di antara 2000 dan 4000. Syaratnya tidak ada angka yang berulang. Maksudnya begini, kalau angka 2 sudah dituliskan, tidak boleh dituliskan lagi di dalam angka ribuan tersebut. Angka 3 misalnya sudah dituliskan, tidak boleh dituliskan kembali. Nah, ini syaratnya. Nah, banyak bilangan yang terbentuknya ada berapa? Kita lihat alternatif penyelesaiannya ya. Nah, kita perhatikan angka yang disajikan di soal ya. Ini angka yang ini ya. 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8. Dari angka ini, karena yang namanya ribuan, itu berarti ada berapa ini ya, berapa kalau kita pakai kotak, diagram kotak ya, pakai kotak.
Ini berarti ribuan itu ada 1, 2, 3, 4 kotak. Ini misalnya. Ribuan, kita tulis di kotak-kotak itu ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Ini tempat untuk ribuan, ini tempat untuk ratusan, ini tempat untuk puluhan, dan ini tempat untuk satuan. Ingat nih, yang akan dibentuk itu ribuannya besarannya antara 2000 dan 4000. Berarti yang cocok angka berapa? Kalau 2000 dan 4000. Ya ini ya. Angka 2 dan 3. Berarti untuk ribuannya kira-kira ada berapa? Ada 2. Kita hitung saja. 2 dan 3 itu ada 1, 2. Tuliskan di sini untuk ribuan yang memungkinkan itu hanya 2 angka. 2 dan 3. Karena di antara 2000 dan 4000. Untuk ratusan. Untuk ratusan bagaimana? Ini hati-hati. Ada syarat tidak ada angka yang berulang. Kalau angka 2 sudah digunakan, berarti tidak boleh lagi kita menempatkan angka 2. Yang boleh itu hanya apa? 0, 1, 3, 6, 7, 8. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 adik-adik. Atau misalnya angka 3 yang ini yang sudah digunakan. Berarti angka 3 ini nggak boleh digunakan lagi. Kita hitung, berarti yang bisa digunakan apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ratusan yang mungkin itu ada 6. Nah, untuk puluhan, ini gampang. Kalau untuk puluhan, yang selanjutnya kalau ininya sudah diketahui, 6 ini ya, 6 yang ini sudah diketahui. Supaya tidak ada angka berulang, yang 6 ini dikurangi 1 saja. Jadi 5. Untuk satuan, tidak berulang lagi angkanya. Berarti yang 5 ini kurangi 1, 4. Nah, banyak bilangan yang terbentuk adalah perkalian dari ini. 2 kali 6 kali 5 kali 4. 2 kali 6 kali 5 kali 4. 240 bilangan. Jadi bilangan yang terbentuk di antara 2000 dan 4000 dan angka-angkanya yang ini yang 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8 itu terbentuknya 240 bilangan. Itu adik-adik ya, mudah sekali ya. Kita lanjut. Kan Andang punya soal lagi ini di masalah ketiga, kita akan analisis. Misalnya ada begini. Nah, kita masuk ke faktorial. Tadi sudah kan Andang sedikit singgung mengenai faktorial. Nah, kita ke persoalan. Misalnya ini ada soal hasil dari 5 faktorial. Nih, kita akan menghitung 5 faktorial bagaimana. Alternatif penyelesaiannya begini. 5 faktorial itu berarti ini angka 5 ini tulis ya. 5 kali kurangi 1. 4. Yang 4 lagi ini kurangi 1 lagi. Jadi 3. Ini lagi kurangi 1. Jadi 2. Kali lagi yang kurangi 1. Jadi 1. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini bentuk 5 faktorial. Tapi tidak sampai di sini adik-adik. Kita harus mengalihkan hasilnya berapa. Karena ini yang ditanya hasilnya berapa. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Coba berapa adik-adik? Ayo. Ternyata hasilnya adalah 120. Jadi 5 faktorial itu adalah 120. Nah, selanjutnya nih, kan Andang punya soal lagi. Nilai dari 2 faktorial ditambah 3 faktorial. Berapa nih? Jadi kita uraikan yang 2 faktorialnya itu kalau misalnya ada 2 faktorial ditambah 3 faktorial. 2 faktorialnya kita uraikan berarti 2 kali 1. Turun ya satu-satu ya sampai angka 1. 2 kali 1. Baru nanti notasi ini kita tuliskan. Jumlah. Yang 3 faktorial berapa? Berarti 3 kali 2 kali 1. Nah ini ya. Kita kalikan dulu. 3 kali 1 berapa? 2. 3 kali 2 kali 1 berapa? 6. Nanti yang ini 2 tambah 6 berapa? 8. Jadi 2 faktorial tambah 3 faktorial itu adalah 8. Ini ya, operasikan dulu yang perkalian ini yang ada di dalam huruf. Baru jumlah.
Selanjutnya nih kan Anang punya soal lagi masih tentang faktorial supaya mahir, karena di dalam kaidah pencacahan nanti kita akan membahas juga tentang permutasi dan kombinasi. Nah, di permutasi dan kombinasi yang paling banyak itu menggunakan notasi faktorial. Jadi kita harus lebih mahir lagi. Misalnya begini, di analisis masalah 5 ini. Hasil dari 17 faktorial dibagi 0 faktorial dikali 16 faktorial. 17 faktorial dibagi 0 faktorial kali 16 faktorial. Berapa? Kita lihat ya, yang alternatif penyelesaiannya. Kita tulis 17 faktorial per 0 faktorial kali 16 faktorial. Nah, ini kita uraikan. Loh, kok Anang? Ini enggak sampai 1, 17 faktorial 17 kali 16, sampai 1. Kita lihat di sini ya. Ini di sini ada 16. Sedangkan ini di atasnya ada 17. Kita strategikan 17 kali 16. Oh, karena di sini ada 16, udah berhenti saja. 16 faktorial sampai sini. Supaya apa? Ada yang bisa dibagi, nanti hasilnya 1. Nah, ini 0 faktorial. Itu hasilnya 1, sama saja dengan 1 faktorial. Ini namanya identitas faktorial. Identitas faktorial adalah 0 faktorial. Hasilnya 1. Nih ya. Nah, ini digimanakan? Ini ya. Nah, nih maksud dicoret begini hasilnya 1. Setiap bilangan kali 1 ya bilangan itu sendiri. Berarti tinggal 17 dibagi 1. Hasilnya berapa? 17. Gampang ya. Dilihat dulu, ini yang ada di penyebutnya berapa? Oh, ada 16 faktorial, kebetulan di atas 17 faktorial. Berarti kita uraikan jangan sampai 1, yang lebih mudahnya. Boleh adik-adik menguraikan sampai 1, yang ini juga 16 sampai 1. Uraikan silakan, tapi kita permudah. Nih, 17 kali 16 faktorial, karena di bawahnya ada 16 faktorial. Andai kata di sini 13 faktorial, berarti 17 kali 16 kali 15 kali 14 kali 13 faktorial, supaya 13 faktorialnya bisa kita coret. Selanjutnya, ini kan Anang punya masalah yang keenam. Misalnya begini. Berapakah bilangan 3 angka dan 2 angka yang dapat disusun dari angka-angka 3, 4, 5, 6, 6. Jadi bilangan 2, lagi 3 angka dan 2 angka yang dapat disusun dari bilangan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alternatifnya gimana? Kita lihat. Nah, kita hitung. Kenapa? Karena ini membentuk ada 7 faktorial. Dari sini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ada 7, ini kita tuliskan. Artinya apa? Dari 7 angka ini akan dibentuk 3 angka dan 2 angka. Hati-hati di sini. Ini kata dan di sini. Ini sangat berpengaruh. Kalau ininya misalnya 3 angka dan 2 angka, berarti di bawahnya itu 3 angka berarti 3 faktorial dikali 2 angka, 2 faktorial. Ininya dikali. Andai kata ini adalah kata-katanya atau 3 angka atau 2 angka. Ininya bukan dikali tapi dijumlah. Kebetulan ini dan. Kalau dan berarti ini. Nah, ingat ya, kalau atau berarti ininya dijumlah. Maaf ya tulisannya. Kalau atau dijumlah. Nah, kita uraikan ini. Dari 7 angka akan dibentuk 3 angka dan 2 angka. 7 faktorialnya kita uraikan. 7, 6, 5, 4, 3 faktorial. Nggak sampai 1. Karena apa? Karena di bawah ada bagian faktorial, angka faktorial yang paling besar itu 3 faktorial. Supaya apa? Supaya bisa dicoret begini. Ya. Yang 2 faktorial kita uraikan 2 kali 1. Tinggal kita nanti saling bagi ya. 7 kali 6 kali 5 kali 4 dibagi 2 kali 1. Yang atas berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 dibagi 2 kali 1.
Hasilnya atas adalah 840, bawahnya 2. 840 dibagi 2 hasilnya 420. Demikian adik-adik pembahasan mengenai kaidah pencacahan, tentang aturan penjumlahan, aturan perkalian, dan notasi faktorial. Terus berlatih.